Halo, selamat pagi teman-teman sahabat tani alpukat. Hari ini kita akan mengaplikasikan pada tanaman alpukat yang sementara berbuah atau sementara berbunga, yaitu dengan mengaplikasikan madu, ya, madu bebas ya, mau yang asli juga bisa. Maksud daripada pengaplikasian madu ini adalah untuk menarik serangga agar bisa membantu kita untuk melakukan penyerbukan pada bunga alpukat. Yang kedua, saya menggunakan pupuk POC buah yang saya buat sendiri dengan menggunakan air leri, cangkam telur, dan Yakult dan gula merah serta E4 yang kami sudah fermentasi. Nah, ini POC buah. Juga saya tambahkan dengan pupuk yang mengandung fosfor yang tinggi, ya, bisa merek MKP ataupun merek Ultradap. Ini Patani itu untuk fosfornya sudah tinggi sekali, ya, 60%, ya, 60% fosfat pada kandungan ini. Ya, kita aplikasikan dengan cara semprot, ya, seperti ya nanti seperti bunga yang kita lihat ini, yang kita mau aplikasikan dengan menggunakan POC buah yang sudah difermentasi ditambah dengan madu. Maksud daripada pengaplikasian madu ini adalah untuk mengundang serangga agar bisa membantu kita sebagai petani melakukan penyerbukan pada tanaman alpukat, ya, karena kalau tidak ada atau tidak terjadi penyerbukan, maka dipastikan buah alpukat ini walaupun lebat seperti ini tidak akan bisa jadi kalau tanpa adanya bantuan dalam penyerbukan seperti ini, ya. Ada serangga yang datang. Nah, maksud daripada pemberian madu itu adalah untuk merangsang atau mengundang banyak serangga datang ke bunga, apalagi sudah mekar seperti ini, ya, kita harus undang supaya melakukan penyerbukan pada tanaman kita, ya. Ini buahnya lebat sekali, tapi sayangnya kurang serangga yang datang, sehingga banyak yang gugur. Nah, karena itu saya akan mencoba untuk mengaplikasikan madu, ya, agar bisa mengundang serangga untuk datang seperti ini, ya. Kita coba semprotkan seperti yang di atas sana itu. Bunganya itu banyak sekali tapi habis karena tidak terjadi penyerbukan, ya. Saya mengaplikasikan yang pertama adalah madu, yang kedua pupuk cair buah yang saya buat melalui fermentasi menggunakan air cucian beras, cangkam telur, Yakult, terus kuning telur, ya, yang kami fermentasi lebih dari 1 bulan, ditambah dengan menggunakan Gandasil B dan pupuk organik, yang pupuk kimia yang mengandung banyak fosfat. Oke, kita lihat cara mengaplikasikannya. Kita menggunakan dengan sistem semprot, ya, seperti ini, ya. Kita semprot, usahakan bunganya itu
betul-betul basah ya, betul-betul basah kayak kena hujan gitu, supaya madunya itu lengket di buah dan daun ya, sehingga serangga itu akan datang ya. Nah, saat serangga datang, otomatis dia akan membantu kita untuk melakukan penyerbukan ya. Usahakan betul-betul basah ya, seperti ini teman-teman. Jadi kayak kita siram ya. Nah, ini kita aplikasikan ini sekaligus sebagai pupuk organik dan pupuk kimia. Kita kolaborasikan ditambah dengan menggunakan madu ya. Jadi madu itu maksudnya seperti tadi penjelasannya adalah kita berupaya untuk bisa mengundang lebih banyak serangga yang datang ke bunga kita ya. Karena dipastikan kalau tidak terjadi penyerbukan pada bunga, walaupun bunganya setebal ini, tidak akan bisa terjadi pentil atau bakal buah ya, seperti ini. Nah, kita menggunakan dengan cara semprot ya. Ini bunganya banyak sekali, tapi kalau tidak ada serangga atau lebah yang datang membantu penyerbukan, dipastikan tidak akan jadi buahnya ya. Oke, kita lanjutkan penyemprotannya ya. Usahakan penyemprotannya itu betul-betul basah ya, bunganya betul-betul basah ya, seperti ini ya. Saya menggunakan stick 3,5 meter ini untuk menjangkau bunga yang ada di atas atau di pucuk ya, seperti ini teman-teman. Ini bunganya banyak sekali ya. Ya. Nah, itu baunya saja sudah bau madu ini ya, di daun dan bunga ini baunya ya, karena kita aplikasikan madu ya, kita saja bisa mencium madu, apalagi serangga ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau mau bunga alpokat kita itu bisa mekar atau bisa menjadi pentil ya, kita seperti ini ya. Ini kan bisa jadi pentil ini pentil ini. Nah, ini buahnya sudah banyak ya. Ini yang dibungkus ini buah ya. Masih ada buah, ada pentil sana. Ya, ini teman-teman. Ini seperti ini setelah disemprot ya. Jadi betul-betul bunga itu tersiram pupuk plus madu ya. Jadi seperti kita guyur ya, siram bunga ini yang membuat aroma ya, madunya itu tercium ya, sampai ini aroma madunya tercium sekali, sehingga dipastikan serangga akan datang untuk membantu kita, karena sahabat
petani di tanaman buah itu adalah lebah atau serangga yang membantu di dalam penyerbukan bunga. Nah, kalau bunga yang mekar seperti ini, kalau tidak ada penyerbukan, tidak ada bantuan dari serangga, susah untuk bisa menjadi pentil, ya, bisa menjadi pentil. Ya, ini bunganya tebal sekali, ya, seperti ini sampai di pucuk atas bunganya banyak. Nah, kalau sudah kita aplikasikan, ya kita seperti ini, yang sudah jadi itu seperti ini. Ini adalah pentil yang sudah jadi. Ini, nah ini, kemudian ini buahnya, ini sudah dipastikan jadi, ada 3. Kemudian yang di bawah ini sudah dibungkus. Ya, maksud daripada membungkus ini adalah untuk menghindari serangan lalat buah. Seperti ini masih kecil tapi sudah disentil sama lalat buah, ya. Cuma kelebihannya kalau Miki itu karena kulitnya agak tebal, sehingga untuk lalat buah itu masih agak bisa bertahan, ya. Berbeda dengan aligator, ya. Aligator itu kulitnya tipis sekali. Nah, ini pentil sudah jadi. Nah, ini ada 2 di sini dibungkus, kemudian lagi. Ini bunganya. Nah, ya, ini ada sekitar 20 lebih, ya, bunga buahnya yang untuk satu pohon ini, untuk jenis Miki. Jadi seperti itu teman-teman, sahabat tani alpukat. Jadi kalau kita punya alpukat sementara berbunga dan sudah mau mekar bunganya, lakukan penyemprotan madu, ya. Ini sudah mulai banyak serangga yang berterbangan, lebah, ya, banyak lebah yang berterbangan di bunga. Dan aplikasikan di siang hari, ya, diaplikasikan di siang hari karena mekarnya bunga itu pada jam-jam 9, ya, jam 9 mulai mekar. Ya, jangan disemprot di pagi hari karena masih belum mekar, ya, bunganya. Tapi jangan juga disemprot di siang terik matahari. Nah, ini serangga sudah mulai banyak yang berterbangan. Nah, seperti ini. Tadi itu tidak ada serangga. Nah, sekarang sudah datang seperti ini. Ini serangga yang membantu kita dalam penyerbukan. Setelah kita semprot dengan madu, banyak yang datang, ya, untuk melakukan penyerbukan seperti ini, ya, karena selain madu dari bunga itu sendiri, ada unsur madu yang dia cium di luar. Setelah kita semprot ini datang, ini banyak, ini mulai datang banyak yang wow, banyak sekali ini. Tadi kita jarang lihat terbang. Nah, setelah kita semprot dengan madu, ini lebahnya berdatangan ini. Gitu. Jadi iya, lumayan berhasil ini trik ini, ya. Trik ini berhasil nih, karena tadi saya tidak melihat, ya, satupun
ya yang hinggap di bunga, tapi setelah kita semprot ini banyak yang hinggap di bunga gitu. Ya mudah-mudahan bisa mekar dan bisa menjadi pentil dan bisa menjadi buah ya, dan kita bisa nikmati buahnya gitu. Ini syukur ini ya. Jadi cara mengaplikasikan ini saya belajar dari beberapa sumber, termasuk minta bantuan dari AI juga, terus beberapa video-video YouTube ya, orang-orang profesional atau orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman di budidaya tanaman alpukat ya. Jadi cara mengaplikasikan agar bunga itu bisa menjadi pentil ya, kita berupaya untuk mengundang